Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya beternak domba itu cepat penuh kandangnya, tidak lama-lama. Nah, dan cara ini akan disampaikan oleh pakarnya Mas Fajar dari PSD PAM Mojokerto. Kita temui Mas Fajar dan kita tanya-tanya bagaimana caranya agar ternak domba kandang cepat penuh. Dalam waktu 1-2 tahun sudah gak karu-karuan. Tonton terus sampai selesai. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya beternak domba itu cepat berkembang biak menjadi banyak terus dapat duit gitu. Oh iya. Ya, gimana caranya? Ini ya, breeding loh Mas. Breeding ya. Ya. Breeding itu kan memang identik dengan proses yang panjang. Nah, kalau kita kepingin mulai usaha di breeding ternak domba, maka yang harus kita siapkan ya pertama kandang, pakan, yang kedua kita beli yang buntingan. Oh, buntingan? Iya, domba-domba ketika sudah bunting, apalagi sekarang kan banyak tersedia jasa-jasa pelayanan USG, sehingga untuk kita mengetahui tingkat kebuntingan domba itu bisa lebih akurat. Oh gitu ya. Yeah. Berarti nggak susah-susah membeli pejantan yang sepertinya mahal gitu ya? Betul. Jadi awal itu kan ketika kita sudah dapat buntingan, dan buntingannya itu dengan pejantan yang bagus di farm yang mungkin sudah terpercaya, udah recommended, dan bisa kita cek secara langsung gitu. Memang proses yang selama ini dijalankan itu dengan pejantan-pejantan superan, nah itu kan kita lebih aman itu Pak. Artinya insya Allah anaknya pasti bagus-bagus. Maksudnya seperti bapaknya? Iya, dengan karena genetik dari pejantan, genetik dari indukan itu digabungkan, kemudian nanti ini kan bunting ini. Nah, rata-rata buntingnya biasanya 2-3 bulanan. Nah, ketika bunting 3 bulan ke atas, kita kasih sampai di tempat kita beli, kita kasih pakan yang bagus, perawatan yang bagus. Insya Allah anaknya begitu lahir bobotnya bagus, ini pertumbuhannya akan cepat. Nah, ketika cempe ini nanti usia 1 tahun, indukannya ini sudah birahi lagi. Nah, baru itu kita carikan pejantan. Jadi kan ada jeda waktu, kita nabung dulu. Pada saat pertama kita fokus beli buntingan, kemudian sampai beranak. Setelah beranak, rata-rata cempe di usia 1 bulan ke atas mulai, baru kita beli buntingan. Atau cempenya nanti bisa dijual ketika usia berapa? Cempe itu bisa rata-rata kalau lepas sapi, jadi dia sudah tidak nyusu ke indukannya itu kan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan 3 bulan. Nah, pengalaman di teman-teman mitra kami yang ambil buntingan dari sini itu dengan pakan yang bagus, cempenya itu 2 bulan itu sudah nyampe 30 kilo gitu. Ya, ada yang sampai 2,5 bulan 33 kilo, nanti ketika usia 4 bulan itu sudah 40 kg. Itu kan ketika dijual lumayan. Sekarang gini aja, misalkan dijual dengan harga 75, sudah ketahuan 3 juta kalau usia 4 bulan. Seandainya dibobot memang tercapai seperti yang lainnya di 40 kilo. Nah, itu kalau 2 ekor cempe untuk beli pejantan kan enggak. Iya, anggaplah gini. Untuk awal kita beli 10 ekor. Nah, betul, 10 ekor buntingan. Nanti akan lahir 10 cempe. Anggap aja 1, Pak. Ya, kan ada 1, 2, anggap 1 semua. 10 ekor cempe. 10 ekor cempe. Ya, ketika usia 4 bulan rata-rata nanti sapi itu bisa dijual. Sekarang nggak usah dijual 2 lah, untuk paling enggak kita bisa jual 3 atau 4. Kita ambil yang minim ya, bobot minim, sehingga bisa dibelikan pejantan. Kita masih ada keuntungan 6 ekor cempe. Masih ada 6 ekor. Masih ada 6 ekor. Yang 4 ekor buat modal beli pejantan. Betul. Oh, luar biasa. Nah, seandainya itu yang 6 ekor dijual, bisa buat modal untuk pakan, sampai nanti akhirnya kan sudah penuh. Ya, jadi sudah sepenuhnya itu modal ya, tinggal sedikit demi sedikit sudah kembali. Percepatannya kan seperti itu. Tapi mikirnya teman-teman masih pemula begini, kok enak Mas Fajar oleh ngitung seperti itu. Nah, ketika pemula itu kan masih butuh ilmu, Mas. Iya, betul, Pak. Kira-kira di manakah peternak yang bisa dibeli dombanya, kemudian kita mendapatkan bimbingan perawatan, pemeliharaan sampai mana, sampai lepas HP. Apakah kira-kira di
belakang Anda itu PST Oh, Farm itu iya. bisa nggak Iya. kira-kira itu? Bisa Pak, insya Allah bisa. Karena gimana teknisnya? iya, jadi teman-teman ketika buntingan dari kami juga membuka kemitraan breeding juga kan, sehingga nanti cempe-cempenya itu juga siap kita beli lagi. Atau kalau teman-teman misalkan saya maunya lepas, oke monggo, karena sudah mungkin di tetangganya itu banyak yang butuhkan cempe, atau mungkin di saudaranya ada yang bakul sehingga bisa jual sendiri. Jual, nggak apa-apa. Monggo, ya. Nah, masalahnya Jadi kita begini, belikan kebebasan. ilmunya itu bisa enggak nanti ditularkan dari PST Farm? Oh bisa Pak. Begitu ya? Iya, karena apa ya, ini kan sebenarnya ilmu katon ya, ilmu yang nampak, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan juga, bisa didengar. Jadi kita itu enggak ada yang perlu ditutupi. Begitu. Iya, Berarti, karena enggak ada, kan kita yang penting itu manfaat Pak. Seperti logonya ini kan, logonya PST kan berkah, manfaat, profit. Profit itu justru di belakang. Yang pertama itu ya harus berkah, manfaat. Nah, urusan profit itu otomatis mengikuti ya. Itu kan jatah Pak. Nah, kayak yang istilahnya perintah itu kan harus berkah dan manfaat dulu. Kita jalankan perintahnya, kemudian baru kita mendapatkan jatahnya. Itu berarti profit. ditegaskan kalau kita mau beli di PST Farm, misalkan kita orang awam, itu ketika memelihara di rumah sampai lahiran, sampai perawatan itu masih tetap dapat pilihan ya. Konseling gitu sering Pak, kadang soalnya kayak mitra-mitra kita apalagi yang pemula baru nyampe gitu di sana, Pak ini diapain setelah nyampe, ya gitu ya, kita tetap nanti kita bimbing ya, besoknya nanya lagi. Biasanya itu di 3 bulan pertama aja, tapi kalau sudah itu anteng biasanya itu kayak mitra fattening itu di awal dia, tapi ketika sudah lewat panen disuruh lagi, kok nggak telepon malah kita yang gantian, gimana aman kok anteng gitu. Alhamdulillah ternyata mereka sudah ekspor. Awal-awal dengan kecemasan cuma ya butuh waktu 1 sampai 3 bulan Pak. Biasanya itu. Ada berapa banyak kira-kira untuk kali ini yang bisa ditempel oleh teman-teman, terutama teman pemula ini? Pemula. Oh sebenarnya kita kan alhamdulillah karena PST Farm ini selama ini berproses berjalan, yaitu Pak, kita selalu apa ya, bersama-sama lah, nggak ada yang istilahnya senior, junior, nggak ada yang istilahnya di atas atau di bawah. Kita nganggap sama, kita merangkul semua teman-teman sama. Akhirnya untuk saat ini itu kebutuhan berapapun, karena kita saling apa ya, saling menjaga silaturahim dan kerjasama. Yang ikut mensupport PST ini makin banyak gitu. Itu punya mitra. Ya, seperti ini kalau misalkan kita habis misalkan diborong orang semua, masuk pun masih tetap ada. Masih ada lagi nanti masuk. Ini teman-teman contohnya ya. Domba-domba buntingan. Buntingan masih ini Mas ya? Buntingan semua. Ini semuanya jenis cross texel. Cross texel yang masih kualitasnya masih bagus lah. Karena ada yang cross texel sudah jauh dan ya kecil-kecil kan Mas ya. Kalau beli di pasar, nah ini sepertinya gede-gede. Paling kecil ya bobotnya yang sudah bunting ini ya. Paling kecil berapa kilo? Paling kecil 35 kilo. 35 kilo mungkin seperti ini ya. Iya, ini kecil, termasuk kecil ini. Ini kecil sama ini ya 35. 35. Oke, terus yang tergede, terbesar ada 50. Ya, 50-an Pak, yang terbesar Pak. Ya. Itu Pak yang kelihatan apa? Kepalanya itu. Ya, kepalanya terus kelihatan mulutnya masih memamah biak itu. Itu kan bau besar lah, ini juga kan bau besar ini Pak. Ini 55, 60 gitu. Terus menjualnya berapa Mas Fajar? 1 kilonya? 1 kilonya 80.000. 80.000. Ya tinggal dikalikan ya teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan jumlah banyak bisa dinegosiasikan lagi yang sama-sama bisa jalan. Ini masih banyak ya teman-teman. Ini bagus-bagus, sehat-sehat dan bunting-bunting ya. Semuanya yang dijual bunting. Nah, tahunya bunting dari mana Mas Fajar? Di USG Pak. Begitu ya? Iya, karena kita punya apa ya, rekan untuk jasa pelayanan USG. Kita setiap 2 bulan sekali pasti kita cek USG. Itu keakuratannya boleh dikatakan kalau bunting dan tidaknya itu 98%. Ya, tapi kalau beranak, kalau usia kebuntingannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ya di 86-87%. Begitu ya. Ya namanya juga mesin. Iya. Ada prediksi. Kalau ada kegagalannya bunting, tapi nggak banyak ya. Iya betul Pak. Tapi yang ya selisihnya itu enggak. Istilahnya apa ya? Penyimpangannya nggak terlalu signifikan. Dari pejantan mana ada pejantan? Contohnya nih. Di ini pejantannya ada Pak itu. Andalannya. Iya. Itu di
sana itu sebelah sana. Coba kita cari pejantannya. Pejantan. Nah, itu kan kelihatan tidur itu pejantannya. Ah, ini Pak, jantannya. Nah, ini teman-teman ya. Berarti nanti anaknya seperti bapaknya ini. Nah, ini 1 kilonya betinanya seharga 80. Isone gua Mas. Bisa Pak, bisa masih. Ya, ini ada beberapa peternak yang membeli ya. Kita percepat saja reviewnya. Nanti kita temui para calon-calon pembeli Mas ya. Berarti diulang lagi, harganya 1 kilo 80.000. 1 kilo 80.000. Pengiriman ke ini pengiriman paling sebenarnya jauh. Kita kalau untuk yang bunting-bunting tua gitu itu ya di area radius 2 jam. Tapi kalau misalkan yang bunting-bunting 2 bulanan Jawa masih oke. Begitu ya. Ya, kalau 2 kita paling sering kan ya kirim buntingan itu ke Jawa Barat, paling sering itu. Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau jumlahnya banyak gitu Mas, di atas 20 ekor mungkin harganya. Iya bisa, harganya nanti bisa disesuaikan lagi. Luar biasa. Terima kasih Mas Fajar. Iya sama-sama Pak. Terima kasih banyak juga. Sukses selalu. Agro TV, sip. Assalamualaikum. Makin jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.